سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa amma ba'du. Beberapa ulama mengatakan bahwa Zulkarnain adalah raja yang soleh. Namun zahir dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim menunjukkan bahwa ia adalah seorang nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka akan bertanya kepada Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. KS Al-Kahfi. Maka dari zahir konteks ayat-ayat ini menunjukkan ia adalah seorang nabi yang menerima perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang menyamakan antara Zulkarnain dengan Alexander the Great, Iskandar Agung, Raja Makedonia yang kekuasaannya membentang mulai dari Laut Ionia sampai pegunungan Himalaya. Dia tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran dan dianggap sebagai komandan perang terhebat sepanjang masa. Allah berfirman bahwa Zulkarnain dipekerjakan oleh sekelompok orang untuk membantu mereka melawan beberapa suku merusak yang disebut Ya'juj Ma'juj. Al-Quran bahkan memberikan beberapa rincian yang sangat spesifik tentang pembangunan tembok ini. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Surat Al-Kahfi ayat 96. Maka Zulkarnain membangun temboknya, membangun balok besi, memanaskannya sampai menjadi satu dinding yang kokoh, dan kemudian menuangkan tembaga cair ke atasnya agar tidak berkarat. Setelah beberapa tahun, eksterior tembaga berubah menjadi hijau dan menyatu dengan warna alami bumi, sehingga hampir tidak mungkin ditemukan saat ini. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkan bahwa Ya'juj penduduk benua Asia dan Ma'juj penduduk benua Kuda adalah perusak di muka bumi. Pemahaman tersebut juga sejalan dengan hadis Nabi. Kalian mengatakan kalian tidak punya musuh, kalian tetap akan melawan musuh kalian sehingga keluar Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit, bersosok atau berkulit kuning, akan turun dari setiap perbukitan seakan wajah mereka rata bagai permukaan palu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis tersebut menerangkan mengenai karakteristik dari Ya'juj dan Ma'juj yang berada di Asia Timur, Asia Utara, Asia Tengah, dan benua Kuda. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, tiada ilah selain Allah. Celaka orang-orang Arab akibat kejahatan yang kian dekat. Tembok pemisah pelindung dari Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini
Beliau sambil melingkarkan ibu jari dan telunjuk Zainab berkata, Kataku, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa? Sedang di tengah-tengah kita terdapat orang-orang soleh. Beliau menjawab, ya, jika kejahatan merajalela. Hadis riwayat Bukhari. Allah mengatakan bahwa Zulkarnain membangun tembok dan itu membuat Ya'juj dan Ma'juj tidak keluar. Hadis riwayat Bukhari di atas diperkirakan dapat disampaikan oleh Nabi antara tahun 600.000 Masehi. Pada saat itu sebagian tembok pemisah yang dibangun Zulkarnain di Pina telah terbuka. Berbagai bencana, peperangan, dan peristiwa yang terjadi antara 615 sampai 630 Masehi rupanya menjadi sebab terbukanya sebagai tembok pemisah sebagai pertahanan dari Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas, bencana, peperangan, dan kerusakan yang terjadi merupakan parameter Ya'juj dan Ma'juj. Perang sadis juga terjadi sekitar tahun 1200-an Masehi di bawah kepemimpinan Raja Mongol Genghis Khan. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? KS Surat Al-Kahfi ayat 94.